pengurus DKM yang telah membersamai kegiatan pesantren Tahfiz Sabtu Ahad di lokasi masing-masing, yang sama-sama kita hormati para orang tua dan wali santri PT Tiramungkas, baik yang akan diwisuda putra putrinya maupun yang hadir hanya sebagai wali santri biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali menghadiri kegiatan wisuda tahfiz seperti ini, saya senantiasa teringat dengan masa-masa ketika di awal kami membuka kegiatan pesantren Tahfiz Sabtu Ahad ini yang berlokasi tepat di belakang rumah saya. Dan saat itu santri yang ikut tidak lebih dari 7 orang, dan dari 7 orang itu pun 2 yang antaranya adalah anak saya, kemudian 1 yang antaranya anak imam masjid di depan rumah saya, dan yang sisanya adalah keponakan saya. Dan alhamdulillah, seiring dengan berjalannya waktu, ditambah dengan konsistensi dan istiqomah dari para asatidz yang membersamai, yang mendampingi, yang membimbing dan mengasuh, hingga saat ini tak terasa mungkin kalau dihitung jumlah alumninya sudah lebih dari 1.000 alumni. Karena setiap angkatan saja itu setiap tahunnya, dari mulai tahun kedua, ketiga dan seterusnya, itu sudah mulai berkembang ratusan kembali. 2011 kita buka, sekarang 2025, berarti sudah 14 tahun. Maka insya Allah jumlah santri alumni sudah lebih dari 1.000 orang. Dan yang lebih saya bangga lagi, hari ini kita kedatangan alumni terbaik yang tadi di awal sudah menunjukkan kepada kita, beliau sekarang sudah habis 30 juz, dan beliau juga sekarang sedang mengajar magister, ya, sudah terjadi. Namanya sama dengan anak saya, Zidan, ya, Zidan. Sama-sama angkatan pertama, tapi maksudnya ini wisudawan yang pertama. Dan alhamdulillah, mungkin masih banyak Zidan yang lain yang sebenarnya tidak terdeteksi, tidak termonitor oleh badan PTI. Mudah-mudahan ini menjadi suatu amal saleh dari para asatidz yang selama ini dengan ikhlas membimbing dan terus ya mendidik, membersamai anak-anak kita, ya, menjadi insya Allah generasi Quran yang bukan cuma sekedar cinta, tapi juga sekaligus mengamalkan apa yang dia baca. Amin ya rabbal alamin.
yang tinggal di suatu desa yang terpencil di Jawa Timur. Saat itu usianya baru berusia 8 tahun. Namanya Ahmad. Anak tersebut namanya Ahmad. Anak ini hidup di suatu keluarga yang sangat miskin. Orang tuanya hanya berjualan es keliling. Setiap selesai sekolah, ini anak tidak segan-segan membantu bapaknya ikut menjajakan es keliling, sehingga esnya habis terjual. Kadang tidak laku terjual juga, habis begitu saja mencari. Di setiap kesempatan, si ibu selalu membesarkan hati si anak. Apa kata si ibu pada anak kecil yang bernama Ahmad ini? Wahai anak, memang kita tidak memiliki harta yang banyak, tapi ingatlah, ketika di dalam hati ada Al-Quran, maka kamu adalah orang yang paling kaya dari siapapun. Nasihat ibu ini senantiasa didengar dan direnungkan terus oleh anak tersebut, sehingga akhirnya anak ini termotivasi belajar Al-Quran, sehingga setiap kali dia selesai membantu orang tuanya jualan es, itu malam dia sempatkan datang ke masjid menemui seorang ustaz, dan dia disuruh belajar membaca Al-Quran, lalu belajar menghafal Al-Quran, dan sampai pulang ke rumah, di rumah pun dia tidak berhenti, dia terus melakukan murojaah, menghafal Al-Quran tersebut, dan ini dia lakukan terus menerus. Sampai suatu ketika si anak ini ngomong sama ustaznya, ustaznya juga bertanya sama anaknya, betapa kok anak ini begitu semangat sekali belajar Quran. Maka anaknya menjawab, si anak kecil ini menjawab, ketika ditanya mengapa kamu begitu semangat dalam belajar Al-Quran, jawaban anak apa? Wahai ustaz, aku ingin sekali memberikan hadiah yang terindah untuk kedua orang tua kelak di surga, yaitu Bapak. Ini yang membuat ustaz semakin semangat untuk mengajarkan dia. Sampai pada akhirnya berjalan waktu, anak ini sudah menginjak usia 14 tahun, dan ternyata saat usia 14 tahun ini anak ini sudah sempurna menggunakan hafalannya sampai 30 juz. Lalu anak tersebut diwisuda, dipanggil namanya Ahmad, wisudawan dengan hafalan 30 juz. Orang tua sebulan bin bulan. Ketika itu orang tuanya datang menghampiri si anak yang tersebut, ya, dan dia langsung memeluk anaknya dengan nada yang bergetar. Dia ngomong sama anaknya, "Nak, selama ini ayah belum pernah memberikan kamu sesuatu yang mahal, tapi di hari ini engkau telah memberikan hadiah yang paling mahal pada ayah dan ibu." Seketika mereka saling berpelukan dan nangis. Itu muslimin, wali santi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kondisi ekonomi yang pas-pasan bahkan yang kurang tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran dia ikhlas dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Islam. Itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah seorang Ahmad tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua, ternyata keberhasilan seorang anak tidak lepas dari hubungan doa dan hubungan daripada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini saya menghimbau kepada orang tua santri, wali santri, jangan pernah lepas dari doa kepada anak-anak kita dalam sujud kita setiap malam. Doakan terus agar mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah dalam menyimpan cinta Quran dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan di dunia maupun akhirat. Dan yang ketiga, hadirin, dari kisah ini kita juga bisa mendapatkan satu pelajaran bahwasanya Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran dan Allah juga bisa membinakan seseorang dengan Al-Quran. Oleh karena itu tidak kita pilih. Apakah kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai wasilah yang mengangkat derajat kita atau menjadi wasilah membinakan diri? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sambutan. Mudah-mudahan momen yang tidak lama ini bisa menjadi suatu kenangan yang berharga bagi kita dan menjadi penyemangat dalam hidup kita, terutama dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan artinya saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang insya Allah nanti akan wisuda, mereka yang sudah hafal juz 1, 2, 3, 4, 5 dan juz 26, 27, 28, 29, 30. Berarti ada yang sudah sampai 10 juz. Ya, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, mungkin nanti ada yang 3 juz, atau bahkan mungkin ada yang sampai 10 juz. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada para wisudawan dan wisudawati. Semoga ini menjadi bekal buat kalian dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mumtazir atas sambutannya. Sebelumnya sebenarnya ada satu kata untuk wisuda kami 8 kali. Satu kata untuk wisuda kami 8 kali. Apakah 3 kata? Masya Allah. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Mumtazir. Mudah-mudahan sambutannya